Yang sering main game pasti udah nggak asing lagi dengan istilah developer dan publisher. Ada perusahaan yang menyatakan dirinya sebagai publisher, ada yang menyatakan sebagai developer, ada yang dua-duanya. Tapi apa coba maksudnya? Buat yang lagi hunting komponen PC, bisa coba mampir ke tokonya Tech and Tips. Scan aja barcode ini atau klik link yang ada di deskripsi, terus cek katalognya. Ada beberapa komponen mantan review, ada yang baru, ada merchandise Tech and Tips, dan mau ngerakit PC juga bisa sekalian di sana. Konsultasi gratis, bre. Singkatnya, developer itu adalah yang membuat gamenya dan publisher itu adalah yang memasarkan gamenya. Saya ada satu cerita, jadi beberapa waktu lalu ada teman saya yang buka usaha baru gitu ya. Nah, setelah dia buka usaha, terus ada salah satu konten kreator, saya nggak tahu juga dia siapa gitu ya, menawarkan jasa untuk mempromosikan usaha dia, tapi nggak gratis. Akhirnya teman saya bilang nggak usah, nggak apa-apa, dengan alasan bahwa dia udah punya channel YouTube sendiri dan dia juga udah punya akun Instagram sendiri. Tapi waktu saya cek nih ya, channel yang dia punya dan IG yang dia punya, ternyata itu adalah akun pribadi, dimana nggak ada followernya, dan kalau setiap kali dia upload video, ya nggak ada yang nonton juga. Saya mau ngasih tahu juga nggak enak, jadi ya udah saya diemin aja. Akhirnya udah usahanya jalan, dia beberapa kali bikin video untuk diupload di akun YouTube dan IG-nya dia pribadi tadi. Tapi setelah banyak video dia upload, gak ada yang nonton sama sekali. Tapi dia masih berkeyakinan bahwa kalau kamu punya channel, asalkan kamu rajin ngupload, ya lama-lama akan rame sendiri. Tapi sayangnya dunia tidak seindah itu. Gimana nasib usahanya itu tidak relevan, tapi yang pasti usaha dia untuk mempromosikan bisnisnya lewat akun pribadi gagal total. Udah bikin banyak video, keluar tenaga dan juga biaya pastinya, tapi nggak ada hasilnya sama sekali. Nah, kurang lebih itulah hubungan antara developer dan publisher. Bahwa sebagai developer, sebagai produsen, kamu bisa aja membuat barang yang bagus banget. Tapi untuk bisa memperkenalkan barang itu ke orang lain, untuk bisa menjual barangnya ke pasar yang lebih luas, kamu butuh bantuan orang lain. Datanglah publisher. Jadi developer itu tugasnya adalah memproduksi, membuat art, cerita, gameplay, pengembangan, pengujian, sampai suara yang kamu dengar di dalam sebuah game itu adalah tugasnya developer. Tapi seperti halnya kamu kerja di pabrik nih ya, ada bagian produksi. Orang yang memang ngurusin gimana caranya bikin produk. Itu waktu dan tenaganya udah habis untuk research gimana caranya bikin produk yang bagus dan gimana caranya untuk improve. Udah nggak ada waktu lagi untuk ngurusin marketing. Kemana dia harus menjual, bagaimana cara promosinya, udah nggak ada waktu lagi. Itu adalah tugas divisi yang berbeda. Bikin game juga kurang lebih sama seperti yang dilakukan teman saya tadi. Kamu bisa aja bikin game yang bagus dan kamu bisa aja mengupload ke Steam gitu ya. Dimana Steamnya tadi adalah akun pribadi kamu upload ke Steam. Tapi siapa yang mau nonton? Secara nggak ada orang yang kenal sama produk kamu. Nggak ada orang yang kenal sama nama kamu. Akhirnya walaupun kamu bisa mencoba publish sendiri, tapi dia nggak akan muncul di berandanya orang dan nggak akan ada orang yang ngetik untuk mencari produk yang kamu punya. Jadi akhirnya walaupun kita bisa mempublish sendiri, tapi hasilnya iya bisa dibilang nggak akan ada kali ya. Dan disinilah fungsi publisher. Mereka bertanggung jawab memasarkan gamenya, dan pemasaran ini tentu saja nggak gratis. Sama seperti contoh teman saya tadi yang harus bayar kalau mau dibantuin sama konten kreator. Kalau kamu pengen cepat terkenal, titipin aja langsung ke channelnya Deddy Corbuzier. Tapi harganya ya udah pasti mahal banget, bre. Jadi publisher ini bertanggung jawab untuk menyiapkan dana, pemasaran, sampai mikirin gimana caranya itu game sampai di tangan pemainnya dan siapa yang seharusnya memainkan gamenya. Bahkan ada juga publisher yang memang menyiapkan dana untuk mengembangkan game buat si developer. Terutama kalau game yang kita omongin ini adalah game-game AAA yang animasinya bagus, ceritanya mendalam dan kompleks, atau game yang bikin gebrakan baru. Tapi ternyata hubungan antara developer dan publisher tidak sesimpel itu. Dalam beberapa kasus ada kondisi di mana publisher menjadi pemegang uang yang bisa ngatur developer ke arah mana gamenya akan berkembang. Dari deadline pengerjaan, budget, sampai aspek kreatif yang harusnya menjadi tugas developer, semuanya diatur sama publisher. Jadi di sini akhirnya agak kebalik. Yang tadinya kita taunya developer itu adalah bertanggung jawab penuh untuk bikin produk, ternyata dalam kasus ini publishernya ikut cawe-cawe, bre. Dia ikutan ngatur. Padahal belum tentu tim
tim publishernya ngerti tentang cara membuat game yang bagus. Jadi di sini seolah-olah bukan developer yang meminta bantuan publisher untuk memasarkan gamenya, tapi dibalik. Publisher yang punya duit meng-hire developer untuk membuat game sesuai dengan apa yang mereka mau. Kira-kira mana yang lebih bagus? Apakah developer meminta bantuan publisher atau sebaliknya? Ini agak susah sih ya, karena semuanya berhubungan dengan uang. Kalau misalkan kamu adalah orang yang sangat kreatif, kamu punya imajinasi yang hebat sekali untuk membuat produk atau membuat game yang bagus, tapi kalau kamu nggak punya duit, ya sama aja bohong. Nggak bisa bikin gamenya, bre. Tapi akhirnya begitu kamu cari investor dan ada orang yang mau mendanai sepenuhnya, ya ujung-ujungnya nggak bisa juga kamu membuat game sesuai dengan idealisme yang ada di kepala kamu. Karena nanti kepentingan publishernya, kepentingan investor ini harus menjadi nomor satu. Dan kemungkinan terbesarnya tim publisher ini nggak paham tentang game yang bagus seperti apa. Yang mereka tahu adalah cari profit sebesar-besarnya. Hal ini sebenarnya udah bisa kita perhatikan dari perkembangan game selama beberapa dekade terakhir gitu ya. Banyak game yang awalnya saat mereka rilis itu game yang luar biasa. Terus semakin jalan ke sini, semakin mereka terkenal, semakin perusahaannya menjadi besar, kok kayaknya gamenya semakin jelek kualitasnya, tapi harganya semakin mahal. Seolah-olah yang kita lihat adalah mereka benar-benar mengejar profit tanpa memperhatikan kualitas. Blizzard contohnya. Warcraft, Starcraft, Diablo, sampai Overwatch adalah beberapa judul game buatan mereka yang sangat luar biasa. Tapi semakin kesini sebagai gamer kita bisa merasakan bahwa kualitas gamenya tidak lagi sehebat dulu, tapi harganya semakin mahal. Jadi terasa banget kalau mereka sudah berubah dari perusahaan yang pengen bikin game bagus sampai perusahaan yang penting untung. Masalahnya karena pengennya untung gede, kalau bisa dilakukan tanpa modal yang banyak. Dan hasilnya Warcraft 3 Reforged. Saya pikir game ini bakal membuat pecinta Warcraft menjadi tergila-gila, tapi ternyata ya ampun, ngapain bikin game yang cuma ganti skin doang? Masa iya sih developer gamenya nggak tahu kalau gamenya bakal jadi jelek kayak gitu? Atau mereka sebenarnya ditekan sama publisher? Atau developernya juga ikutan jadi kapitalis? Apakah berarti lebih bagus kalau developer dibiarkan aja berkreasi bebas tanpa batas dan publisher cuma nurut aja? Kita lihat Riot Games. Game buatan mereka saat ini menjadi MOBA dengan player base terbesar saat ini. Walaupun mereka ada di bawah Tencent, tapi Riot diizinkan untuk berkreasi semau mereka karena sudah terbukti bahwa mereka paham apa yang mereka lakukan dan itu berhasil. Tapi tentu saja formula ini tidak selalu berjalan lancar. Contohnya baru aja kejadian kemarin. Publisher yang ngasih kebebasan penuh pada developer. Sayangnya entah apa yang ada di pikiran developernya sampai bikin game kayak gitu, dimana baru beberapa hari rilis gamenya langsung gagal total. Sampai Sony menutup game tersebut hanya beberapa hari setelah dia rilis. Bahkan saat video ini dibuat, gamenya juga sudah nggak ada di Steam. Padahal gamenya baru rilis akhir Agustus kemarin. Udah tahu gamenya? Bener banget, Concord. Kenapa Concord bisa gagal? Itu akan menjadi pembahasan yang terpisah. Terus ada lagi contohnya developer yang akhirnya membuat tim publisher sendiri dan sukses besar. miHoYo yang sekarang udah jadi HoYoverse. Sebagai developer mereka sangat paham dengan apa yang mereka buat dan untuk siapa. Tapi karena waktu dan tenaga mereka sudah habis digunakan untuk membuat game yang bagus, mereka butuh bantuan untuk memasarkannya. Dan tidak ada cara lain yang lebih tepat selain membuat tim marketing sendiri yang selain paham tentang pemasaran, mereka juga perlu paham tentang apa yang mereka jual. Cognosphere adalah tim publisher HoYoverse yang menghandle distribusi game mereka untuk pasar global. Kira-kira itulah gambaran hubungan antara developer dan publisher yang cukup rumit gitu ya. Bisa jadi developer merangkap sekaligus jadi publisher gitu ya karena nggak ada dana. Atau bisa juga mereka tetap under satu perusahaan tapi ada dua divisi yang berbeda. Atau bisa juga dua-duanya adalah dari perusahaan yang berbeda juga. Mana yang lebih bagus? Ini nggak bisa dipukul rata karena tadi udah ada beberapa contoh dari banyak skenario yang hasilnya juga berbeda-beda. Tapi intinya cuma satu. Serahkan pekerjaan pada ahlinya. Kalau kamu nggak ngerti, jangan berusaha untuk melakukannya, bre, karena hasilnya akan nggak bagus. Dan satu hal lagi yang perlu disadari, bisa aja sih nantinya kita termasuk orang yang paham semuanya. Kamu bisa bikin game yang bagus dan kamu juga paham bagaimana cara memasarkannya. Tapi ujungnya nggak ada orang yang bisa melakukan semuanya sendiri. Mungkin di awal bisa, tapi setelah laku nggak mungkin bisa dihandle sendiri. Akhirnya mau nggak mau harus minta bantuan orang lain. Dan kalau pengen sukses besar, iya nggak bisa dihindari, semuanya harus dibagi. Kita ketemu lagi di video yang lain.